Saudara kasih Tuhan, tema yang kita pelajari pada malam hari ini adalah kasih, ya, tentang kasih. Tadi lagunya yang terakhir itu kasihilah, ya kan? Ajarlah kami untuk mengasihi. Nah, saudara, ayat firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-22 ayat 34 sampai 40. Ini ayat yang sudah sangat familiar, betul ya, untuk kita. Ya, saya ingin seseorang berdiri kemudian membaca. Ya, siapa yang berani? Ya, silakan. Matius pasal 22 ayat yang ke-34 hingga ayat yang ke-40 dengan berikut hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya. Sebuah ayat atau perikop yang luar biasa tentang hukum yang terutama. Ya, lagi-lagi ini kisah tentang seorang Farisi yang pekerjaannya adalah mencobai Yesus. Ya kan? Jadi kalau orang Farisi itu memang ditakdirkan untuk mencobai. Jadi kalau Anda bukan mencobai, berarti Anda ditakdirkan sama seperti Farisi. Saudara kasih Tuhan, orang Farisi bertanya kepada Yesus, ya, katanya hukum manakah yang terutama dari hukum Taurat? Saudara tahu orang Farisi itu apa? Siapa dia? Orang Farisi itu siapa dia? Orang terpelajar, ya. Dia orang yang sangat tahu tentang, ya, orang yang tahu tentang Alkitab. Orang yang sungguh sangat paham, sehingga dia bertanya bukan untuk tahu, tetapi untuk mencobai. Oleh karena itu dikatakan di situ kan untuk bertanya untuk mencobai dia. Ya, dari semua ayat-ayat dalam firman Tuhan itu, mana yang paling terutama? Tentu kita melihat bahwa kalau kita mengacu pada Taurat, ada 10 hukum Taurat, ya kan, dari mulai hukum yang pertama itu jangan menyembah Allah lain, gitu ya. Saya lupa urut-urutannya itu, kata-katanya itu, tapi pasti guru sekolah minggu tahu ya. Pertama, kedua, ketiga, keempat itu kan hormatilah, terus ya, terus apa? Oh, yang hormatilah orang tua kan? Oh, saya salah ayat. Ya kan? Saya mencobai Anda, saya orang Farisi kan. Ya, saudara kasih Tuhan. Nah, Yesus menjawab dua hukum. Ya, dua hukum ini adalah sebuah kesimpulan, ya, hukum yang memuat. Dikatakan oleh Tuhan Yesus itu pada ayat yang ke-40 dikatakan apa? Tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab Nabi. Artinya bahwa Yesus mengatakan bahwa dua hukum inilah yang menjadi poros, di mana semua hukum Taurat dan kitab para nabi itu bergantung, ya, bersumber kepadanya.
Nah, kalau kita salah mempelajari hukum, ya hukum Taurat, kalau kita salah mempelajari hukum Taurat, akibatnya adalah kita masuk ke dalam sebuah apa yang disebut dengan legalisme. Apa itu legalisme? Apa itu legalisme? Satu hukum yang kita buat sendiri. Satu hukum yang kita buat sendiri. Kita bisa menjadi orang yang legalistik. Dia tuh bukan Hukum yang kita buat sendiri. hukum yang Kita jadi buat sendiri. kita melakukan segala sesuatu itu hanya sebagai hukum, peraturan yang mengikat kita, gitu ya. Jadi kalau hidup kita salah memahami firman Tuhan, hati-hati. Kalau kita salah memahami firman Tuhan, kalau firman Tuhan tidak kita pusatkan pada kedua hukum ini, maka yang terjadi adalah bahwa kita melakukan kewajiban-kewajiban agama kita dengan seperti melakukan hukum, gitu ya. Orang yang melakukan hukum itu seperti apa? Seperti kami. Hah? Seperti kami. Nah, gimana? Ya, melakukan peraturan. Ya, melakukan peraturan. Kalau orang yang hidupnya melakukan hukum itu seperti apa? Kalau kita melakukan hukum, kalau orang biasanya begini, kalau nggak doa berdosa, gitu ya. Jadi kalau orang tidak membaca Alkitab, jadi dia memakai aturan hukum begini. Setiap pagi dia harus membaca Alkitab, begitu ya. Kalau dia tidak membaca Alkitab setiap pagi, maka dia merasa berdosa pada Tuhan. Kalau dia tidak berdoa, maka dia akan merasa berdosa kepada Tuhan. Ya kan? Jadi hidupnya selalu bergumul antara hukum dosa, begitu. Orang yang jatuh bangun dari hal-hal yang seharusnya tidak seperti itu, ya kan? Karena dia melakukan segala sesuatu dengan apa? Keterpaksaan. Ini nyambung dengan firman yang sudah disampaikan kemarin ya, hari Rabu. Ya, nanti ada kaitannya ke situ, saudara. Nah, oleh karena itu Yesus mengatakan bahwa semua itu tergantung kepada hukum ini, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap apa? Hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi. Saudara, mengasihi Tuhan itu bukan sekedar perasaan, ya kan? Tuhan katakan apa? Mengasihi dengan segenap hati. Seringkali kita kan melukiskan bahwa ini saya dengar dari Yakub Trihandoko, saya dengar dari Setia. Orang seringkali menganggap bahwa cinta itu perasaan, gitu ya. Jadi kalau kita mencintai seseorang itu adalah sebuah perasaan cinta. Jadi katanya orang kalau cowok nembak cewek itu dikatakan aku mencintaimu dengan segenap hati, ya kan? Dengan segenap hati, perasaan saja. Iya, perasaan. Tapi ada juga yang mengatakan ini segenap jiwa, gitu ya, segenap jiwa. Jadi aku mencintaimu dengan segenap jiwa. Enggak ada, di sini ada jiwa, ya kan? Tidak ada orang yang mengatakan aku mencintaimu dengan segenap akal budi. Ada nggak? Ada nggak cowok-cowok yang mengatakan itu? Aku mencintaimu dengan segenap akal budiku. Kayaknya nggak romantis ya, ya kan? Nggak romantis ya. Romantisnya itu kalau aku mencintaimu dengan segenap hati atau segenap jiwa. Ya, katanya bahwa jangan kita mencintai dengan segenap jiwa. Kalau apa? Kalau mencintai dengan segenap hati, kalau putus sakit hati. Sakit hati. Kalau mencintai dengan segenap jiwa, putus sakit jiwa. Ya. Banyak orang yang sakit jiwa? Enggak ada ya. Ya. Enggak
Gak ada ya yang sakit jiwa ya. Ya mudah-mudahan hanya sakit hati ya. Ya kan. Bagi orang yang di PHP, ada yang di PHP di sini. Iya, ya. Bagi yang ya sebelum itu belum segenap hati, jadi jangan sakit hati. Yang saudara kasih Tuhan, kata mengasihilah itu adalah sebuah kata kerja, ya kata kerja. Jadi di sini ada kata lah, artinya bahwa ini adalah sebuah perintah. Ya, mengasihi sebenarnya bukan kata sifat, ya, bukan kata sifat ya. Tetapi inilah kata kerja. Artinya bahwa itu kalau kita mengasihi ada sebuah tindakan yang dilakukan, ada sebuah action yang nampak dari mengasihi itu. Jadi kalau Anda hanya mengasihi tidak ada action, biasanya kan kalau orang mengasihi pasti ada actionnya. Apa itu actionnya? Tindakan. Hah? Tindakannya, ya kan beliin makan, gitu ya. Ngojek. Ada yang begitu? Banyak. Ada yang WA. Saya nggak tahu modelnya sekarang apa ya. Bikin WA ya. Atau bikin story. Lapar nih, enaknya makan bakso. Ya kan? Hashtag kode. Gak ada yang kayak gitu ya. Gak, mudah-mudahan gak ada. Nah biasanya tindak Lina, ya dulu dong. Lina lihat main di sana, di belakang. Nah biasanya atau harusnya, oke ya kita tindakan mengasihi itu dilakukan adalah sebuah perbuatan sebagai perwujudan dari kasih. Kalau Anda mengasihi tanpa perbuatan itu bohong, gitu ya. Makanya kalau dikatakan bahwa mengasihi itu ada efeknya, ada tindakan yang nyata dari mengasihi adalah memberi. Ya, orang yang tindakan yang nyata dari mengasihi adalah memberi. Nah, saudara, orang yang mengasihi Tuhan, akibat yang nyata dari mengasihi Tuhan, ya kemarin kita baca di dalam kemarin kita khotbah dari mana ya? Yohanes 14 ya. 14. Ya, Yohanes 14 ayat 1. Lihat ya. Parakletos. Ya, Parakletos ya. Di situ dikatakan bahwa jikalau kamu mengasihi aku, apa? Kamu akan menuruti segala perintah. Nah, ini adalah sebuah konsekuensi yang lanjut, begitu ya. Kalau kita mengasihi maka kita melakukan firman Tuhan. Kalau Anda mengasihi Tuhan, ya walaupun nanti dituntut dengan segenap jiwa, segenap hati, segenap akal budi, ya jadi kalau mengasihi itu jangan hanya hati, jangan hanya perasaan, ya kan? Ada yang orang mengatakan bahwa cinta tidak berdasar logika. Apa sih? Biasanya cinta tidak sesuai logika, gitu. Cinta itu tidak masuk logika. Hati-hati dengan cinta yang tidak bisa dilogikakan. Ya. Itu jadinya ada istilah zaman sekarang itu bucin, gitu ya, bucin. Itu bucin. Itu cinta yang tidak masuk logika. Nah, saudara, mengasihi adalah sebuah tindakan yang diberikan. Lihatlah di sana bahwa Tuhan mengharapkan dengan segenap hati,
segenap jiwa, segenap akal budi itu artinya sebuah totalitas kehidupan Anda. Ya, kalau Anda mencintai Tuhan tidak dengan segenap totalitas hidup kita, maka cinta kita tidak sempurna kepada Tuhan. Ya, Anda tidak mencintai Tuhan, kalau Anda tidak mencintai Tuhan dengan segenap hati, Anda tidak layak di hadapan Tuhan. Gitu. Contoh misalnya cowok atau cewek tidak mencintai pasangannya segenap hati, artinya apa? Mendua hati. Mendua hati, ya kan? Ada cewek lain atau cowok lain yang dia simpan. Begitu. Jadi kalau mencintai tidak segenap hati, artinya ada seseorang yang lain. Begitu. Hati-hati ya. Nah, mencintai Tuhan tidak dengan segenap hati, artinya juga sama. Oleh karena itu kalau kita mencintai Tuhan, kita harus mencintainya tanpa ada embel-embel. Ya, ada seseorang yang lain di hadapan Tuhan. Ada yang bisa menggeser cinta kita kepada Tuhan. Ini adalah cinta segenap hati. Saya tidak akan lama-lama ya, supaya waktunya tidak. Ya, saudara kasih Tuhan, oleh karena itu marilah kita yang pertama, cinta yang vertikal itu, ya cinta yang vertikal itu adalah cinta kita kepada Tuhan. Nah, kalau kita mencintai Tuhan, maka akibatnya kita melakukan perbuatan-perbuatan atau menuruti firman Tuhan, maka kita tidak hidup pada hukum atau legalisme. Ya, kalau Anda mencintai Tuhan, maka kita tidak terpaksa membaca firman Tuhan. Contohnya begitu ya. Kalau Anda kalau Anda mencintai Tuhan, Anda tidak terpaksa untuk berdoa. Ya, kecuali Anda tidak mencintai Tuhan, jadi melakukan hukum itu harus bersumber kepada cinta kepada Tuhan. Ya, tanpa cinta kepada Tuhan, tanpa mengasihi Tuhan, maka hidup kita akan hidup pada legalisme. Ya, matilah Anda kalau Anda hidup dalam legalisme. Ya, Anda akan mengalami bagaimana Anda merasakan jatuh lubang dalam dosa. Ini ya. Padahal itu Anda buat sendiri hukumnya. Gitu. Anda buat sendiri hukumnya. Yang kedua, yang sama dengan itu artinya bahwa cinta kita kepada Tuhan itu sama. Karena cinta kepada Tuhan itu tidak bisa terrealisasi tanpa kita mencintai sesama. Saudara, kata sesama ini lucu ya. Kata sesama itu kalau saya mau lihat di dalam teks aslinya dikatakan begini. Ayat yang berberapa ini? Kamu harus mencintai. Ayat berapa itu ya tadi ya? Great comment. And the second, ya, plesion, ya, plesion. Plesion itu adalah neighbor. Neighbor itu tetangga, orang yang tinggal dekat dengan kita. Ya, jadi dikatakan demikian bahwa kasihilah sesamamu sendiri sama seperti dirimu sendiri. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, sesama manusia itu disebut dengan neighbor. Neighbor itu tetangga, orang yang tinggal dekat dengan kamu, bukan orang jauh. Gitu ya. Jadi mengasihi itu harus dimulai dengan orang yang tinggal dekat kita. Misalnya teman satu ranjang, itu bukan sini ya, tetapi atas ya kan, kalau kalian kan teman satu ranjang itu orang yang di atas Anda atau di bawah Anda.
teman dekat, sebelah ranjang, ya kan? Sebelah ranjang berarti yang di atas dan yang di bawah. Gitu. Ada sebelah kanan, sebelah kiri. Teman satu asrama, tinggalnya satu asrama. Saudara, kalau kamu tidak bisa mengasihi orang yang satu ranjang, ingat ini. Kalau Anda tidak bisa mengasihi orang yang satu ranjang atau sebelah ranjang, jangan katakan Anda mengasihi sesama. Ya, jangan. Itu Anda sedang bohong. Kalau Anda tidak bisa mengasihi orang yang tinggal dekat dengan Anda, orang yang setiap hari Anda lihat, orang yang kalau dia mendengkur, ada yang mendengkur tidurnya? Tidak ada ya? Nah, mungkin nafasnya kedengeran. Kan kalau tidur nafasnya lebih kedengeran ya kan? Ya, orang yang kalau tidur nafasnya kamu dengar, kamu tidak bisa mengasihi dia, jangan katakan kamu mengasihi sesama, itu nonsens, itu bohong. Ya, itu sangat mustahil. Ya, Anda sedang berbohong bukan hanya kepada diri Anda sendiri, tetapi juga kepada Tuhan. Nah, saudara, frase yang menarik adalah bahwa kasihlah sesamamu sama seperti dirimu sendiri. Ada orang yang mengatakan begini, kalau begitu saya harus mengasihi diri saya sendiri dong, baru saya bisa mengasihi sesama, ya kan? Ada orang yang mengatakan begitu. Jadi ayat ini ditafsirkan begini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seolah-olah Tuhan mengatakan, berarti kamu harus mengasihi dirimu sendiri, baru kamu mengasihi orang lain. Begitu. Nah, saudara, ini sebuah tafsiran yang menurut saya sangat clear. Karena apa? Karena kita itu kan memang mengasihi diri kita sendiri, ya enggak? Siapa yang tidak mengasihi dirinya sendiri? Angkat tangan. Contoh gampang. Siapa yang kalau lapar tidak makan? Ayo, angkat tangan. Ayo. Orang yang puasa. Beda, puasa itu aja. Menjawab. Tapi kan habis itu makan kan? Makan banyak kan? Lebih banyak dari biasa. Ada nggak? Nggak ada kan? Ada nggak orang yang haus tapi dia tidak mau minum? Kecuali sakit hati sama pacarnya, ada juga kayak gitu. Ada kayak gitu. Yosias ada yang kayak gitu begitu. Jadi dia menyakiti diri sendiri supaya dapat perhatian. Ada yang kayak gitu. Ya itu ya perhatian. Cari perhatian dengan cara sakit. Ada kan? Kalau nggak sakit dia bikin sakit. Dengan cara apa? Tidak mau makan, tidak mau minum. Gitu. Nah, saudara, kita mengasihi diri kita sendiri itu sudah setiap hari kita lakukan. Kalau ngantuk tidur kan? Iya kan? Bahkan dengan firman Tuhan tidur kan? Ada kan? Ada. Dengan firman Tuhan tidur. Karena itu Anda mengasihi diri Anda sendiri. Gitu. Nah, yang dimaksud oleh Tuhan adalah bahwa ketika kau mengasihi orang lain itu, lakukanlah orang lain itu sama dengan seperti engkau memperlakukan dirimu. Gitu. Artinya apa? Kalau lapar ya dikasih makan, ya kan? Kalau haus ya dikasih minum kok. Kamu haus minum kok. Gitu. Itu yang Tuhan katakan. Bukan, oh saya mau mengasihi, saya kasih diri saya sendiri. Oh saya belum bisa mengasihi diri saya sendiri, kok saya mengasihi orang lain. Itu, saudara, itu filsafat yang omong kosong. Jadi, ya saudara, mengasihi sesama orang yang dekat kita adalah bagian yang sama dengan mengasihi Tuhan. Ya, ada sebuah renungan yang saya share
pada beberapa waktu lalu di grup asrama, kalau ada yang baca, gitu ya, kalau ada yang baca. Nah, kasih Tuhan itu sebenarnya tidak mengambil ruang dalam hati kita, ya, tidak mengambil ruang dalam hati kita dengan kita menyingkirkan orang lain, gitu ya. Contoh misalnya kalau suara saya Anda dengar, suara saya itu tidak mengambil tempat di sisi Anda, gitu. Tapi suara saya itu memenuhi ruangan, gitu ya, memenuhi ruangan. Tidak perlu ada tempat yang tidak ada perlu tempat yang digeser untuk suara saya, gitu ya. Nah, sama seperti mengasihi Tuhan, ya, kasih kepada Tuhan itu juga tidak harus kita meninggalkan atau menghilangkan kasih kita kepada orang lain. Ya, karena orang mengasihi orang lain itu sebagai perwujudan kita mengasihi Tuhan, ngerti ya? Jadi kalau orang Farisi kan mengatakan begini. Ada contoh dalam firman Tuhan, orang Farisi itu dia membawa persembahan ke rumah Allah, gitu ya. Tetapi ditanya, apakah kamu memelihara orang tuamu atau enggak? Gitu. Kan ini uang untuk persembahan. Jadi saya tidak berikan kepada keluargaku karena uang ini untuk persembahan kepada Tuhan. Gitu ya. Artinya apa? Bahwa dia menyingkirkan orang lain untuk menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Gitu ya. Saya tidak tahu ayatnya itu di mana. Saya pernah baca. Ketika kita mengasihi Tuhan, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, bukan berarti kita meninggalkan, membuang, mengeliminasi barang benda, ya kan? HP ini pun tidak menghalangi kita untuk mengasihi Tuhan. Ada orang yang mengatakan begini, oh, HP menjadi berhala, ya kan? HP-mu itu menjadi berhala, buang supaya kamu bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Gitu. Ya nggak apa kalau memang begitu ya. Kalau kita mau pegang HP nggak masalah kan. Nah, tetapi saudara, bahwa mengasihi Tuhan itu bisa kita lakukan dengan cara kita mengasihi sesama. Ini adalah sebuah ayat yang bersinggungan antara yang vertikal dengan yang horizontal. Adalah sebuah padanan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau Anda tidak mengasihi Allah, Anda tidak bisa mengasihi sesama. Anda tidak mengasihi sesama, Anda tidak bisa mengasihi Allah. Ya, ini sebuah bangunan yang sama. Karena tali Yesus itu juga yang ada yang horizontal, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Yesus mati karena dia mengasihi Allah, melakukan kehendak Allah, tetapi itu juga bukti mengasihi sesama, gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan dalam hidup kita, buktinya. Jadi jangan orang mengatakan saya mengasihi Allah. Kalau Anda tidak bisa mengasihi sesama Anda, jangan Anda mengatakan saya mengasihi Allah. Itu kebohongan. Ya, itu kebohongan. Karena mengasihi Allah, wujud yang nyata daripada mengasihi Allah adalah mengasihi sesama. Kalau Anda tidak bisa mengasihi teman Anda satu ranjang, jangan Anda katakan saya mengasihi Allah. Ya, Anda sedang berbohong. Ya, Anda sedang berbohong. Kepada diri Anda sendiri lebih parah karena Anda tidak bisa dipahami, kepada orang lain, dan kepada Tuhan. Nah, oleh karena saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, marilah kita mengasihi kepada Allah dibuktikan secara nyata dengan taat melakukan firman Tuhan. Kalau Anda mengasihi Allah, otomatis Anda akan taat. Ya, jangan ketaatan dibangun tanpa dasar kasih kepada Allah. Ya, Anda akan hidup dalam sebuah kejatuhan. Ya, kejatuhan itu artinya bahwa hidup Anda akan penuh dengan dosa. Ya, karena Anda pasti gagal. Dan kasih kepada Allah itu dibuktikan dengan cara mengasihi
sesama kita. Sesama itu diterjemahkan di sini adalah neighbor, ya, tetangga Anda, orang yang Anda temui setiap hari, Anda yang Anda lihat. Kalau ada yang Anda lihat sebelah Anda itu tidak makan, ya kasih makan, gitu. Anda jangan menyimpan makanan, ini bahaya ya. Kalau di asrama kayak gitu ya. Kalau di asrama itu dulu saya di asrama kalau punya makanan gitu ya, ditaruh di meja, Anda lihat sana, lihat sini udah hilang, udah habis, sudah. Gitu. Ya, kalau di asrama memang begitu kan. Punya satu orang adalah punya semua orang. Punya semua orang adalah punya satu orang. Ya seperti itu ya, kayak komunis ya, ya memang itu bentuk dari, saya nggak tahu itu bentuk dari mengasihi mungkin ya. Nah oleh karena itu yang terutama adalah kalau Anda mengasihi harus lakukan dengan tindakan ya, jangan hanya saya merasa mengasihi tapi tidak tanpa tindakan. Oke, firman Tuhan sampai di sini supaya tidak terlalu panjang. Kiranya firman Tuhan memberkati kita dan terlebih kita bisa melakukannya. Ya kan? Firman Tuhan tidak ada artinya kalau Anda tidak melakukannya. Saya tidak melakukan firman Tuhan sama artinya saya dengan orang yang pembohong, gitu kan? Orang bodoh. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terpujilah namamu karena firman-Mu yang benar.